Halo semua, izin perkenalkan diri. Nama saya Sian Gabriel Santos Triga dengan PM 211506110. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum Jarkom ketiga, yaitu membangun apa ya? Menggunakan ping dan traceroute untuk mengetes konektivitas jaringan. Langsung saja ke paket tracernya. Pertama kita mau buat topologinya, yaitu butuh satu PC, satu server, dua router dan satu switch. Pertama kita buat dua router dengan 4331 ISR-nya. Terus kita butuh satu switch, kita pakai yang 290T. Terakhir kita butuh satu PC dan satu server. Semua ini kita hubungin ya. Kita hubunginnya pakai, kalau ininya device-nya sama, ini kita ke 06 ya. Kalau device-nya sama pakai copper straight, kalau device-nya beda copper straight through, kalau device-nya sama pakai ini apa namanya, crossover. Di yang ini 05 ke 001, 05 ke 001 antar switch antar router kita pakai crossover dari 000 ke 000. Terus yang terakhir 001 ke Ethernet 0. Untuk berikutnya kita mau pasang konfigurasi IP dari end device-nya, yaitu PCA dan eksternal. Untuk PCA kita langsung buka desktopnya, terus IP configuration. Pertama kita masukin IPv4-nya, kita ngikutin yang digambar aja. 192.168.1.10. Subnet masknya itu default gateway-nya kita menggunakan IP router yang mau kita pakai nanti. G001-nya yaitu 192.168.1.1. Boom. Terakhir kita pakai IPv6-nya itu di sini. Pum dengan 64. Default gateway-nya. Berikutnya kita mau ke server PT atau kita lupain ya. Kita ganti-ganti namanya dulu biar kita gampang ngelihatnya. Ini kita kasih nama PCA. Ini kita kasih switch 1. Ini kita kasih router 1. Ini kita kasih nama ISP. Dan yang terakhir kita kasih eksternal, kalau lambangkan ini adalah device di luar jaringan. Sudah. Lanjut kita konfigurasi IP di eksternal. Kita copy aja biar gampang. Ini IP-nya. Ini dengan default gateway-nya ini, routernya. Terus kita pakai ini IPv4-nya dengan subnet mask 64. Terus default gateway-nya nih. Udah selesai semua kita konfigurasi IP-nya. Berikutnya langsung konfigurasi ke router 1. Di router 1-nya ini kita no aja. Kita nggak mau konfigurasi otomatis, kita konfigurasi manual. Kita di sini kita zoom ya. Ini terdapat ini konfigurasi yang mudah. Pertama ini kita ganti nama router. Ini biar kalau kita salah ketik gak langsung search IP domain lookup. Terus ini IPv6 buat mengaktifkan IPv6-nya. Kalau kita masuk ke privilege access mode, terus kita masuk ke mode konfigurasi global. Langsung kita copy aja. Terus kita mau masuk ke konfigurasi interface untuk G000. Masuk ya. Di
Di sini kita mau masukin IP address v4-nya yaitu 64.100.02. Terus ini ininya nah, masukin IPv6-nya yaitu 2001 DB8 ACAD 2. Terus ininya subnet masknya 64 dan berikutnya ini buat default gateway-nya untuk berhubungan di antara link lokalnya. Terus kita buat NAT outside karena ini akan berhubungan ke 00 ini berhubungan ke router yang ISP. Jadi fungsinya untuk kalau menandakan ini adalah internet jaringan di luar, terus kita aktifin dengan no shutdown. Kita bisa langsung copy aja. Nah, udah ya. Terus kita mau masuk ke interface sebelahnya yaitu interface yang G001 atau yang ke switch 1. Nah, di sini kita sama aja kayak tadi. Di sini kita pakai IP address-nya yaitu 92.168.1.1. Terus ini IPv6-nya. Terus ini IP untuk link lokal, terus IP NAT karena ini ke switch terus ke PC, jadi ini termasuk ke jaringan yang ada di dalam. Kita pakai NAT inside terus no shutdown untuk mengaktifkannya. Nah, berikutnya ini ada IP root, IPv6 root. Nah, di sini merupakan rute yang digunakan untuk berhubungan ya. Jadi ini default rootnya, terus ini buat default gateway-nya. Sama aja kayak di sini, ini default rootnya, terus ini default gateway-nya. Kita copy aja biar cepet. Kita copy lagi, ini kayaknya salah deh. Ini adalah ininya ya, access listnya. Jadi buat ininya yang digunakan untuk mengubah IP yang ada di dalamnya. Jadi ini buat IP dalamnya, jadi ini networknya, terus ini IP untuk hostnya. Jadi yang diubah yang ini ya. Sedangkan yang bagian 192.168 terus ini kan dihubungkan ke yang sini 00, jadi nggak bisa diubah. Segitulah kayaknya. Berikutnya IP NAT inside source listnya. Ini buat kalau mengubah IP-nya di dalam sama di luar ya. Jadi kalau dari NAT inside ke NAT outside itu IP-nya bakal diubah buat melindungi keamanan lah pokoknya. Kita copy. Udah selesai konfigurasi router satunya, kita router sebelahnya yaitu router ISP. Ini mirip banget sama yang kayak tadi. Kita masuk ke enable dulu, terus konfigurasi terminal. Ini yang tadi ya, yang utama yaitu mengganti hostname-nya. Terus biar no IP domain lookup, biar kalau kita salah ini nggak nge-search, terus IP mengaktifkan IPv6-nya. Ini sama aja kayak tadi, kita masuk ke interface G000-nya, masukin IP address, masukin IPv6, terus masukin buat link lokal, terus kita aktifin dengan no shutdown. Oke. Berikutnya sama lagi, masuk ke interface G01, IP address 4, IPv6, IPv6 link lokal, dan no shutdown. Oke. Berikutnya IPv6 rootnya, ini rute yang diambil kalau menggunakan IPv6. Terus dia juga butuh IPv4 karena IPv4-nya di sini ya. Kita samain aja. Nah, di sini kan dia menggunakan IP untuk ISP. Di sini ya bisa kita lihat ya. Kalau tadi di sini nih router 1 menggunakan IP G00-nya ini ISP. Sedangkan nah yang ini kita ISP, jadi kita pakai root ini IP G00-nya R1. Jadi kayak dibalik gitu. Jadi karena
R1 itu IP-nya 02 ya. Oke, dah. Berikutnya kita mau konfigurasi switch kan? Ya, initial konfigurasi switch. Di switch ini tadi kita awal-awal diminta di sini ya. Nah, untuk SDM prefernya. Jadi kita masuk ke configure terminal dulu. Waduh, ini belum ini ya, belum no IP domain lookup, jadi kayak gitu ya ntar. Jadi kita ke enable configure terminal, terus kita pakai SDM prefer dual IPv6 default ini biar dia bisa menggunakan dua IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Bisa aja langsung. Ini dia diminta reload ya, jadi kita keluar dulu terus kita reload. Kita save. Dah. Nah, di sini sudah selesai reloadnya. Kita masuk ke configure terminal lagi. Kita enable dulu. Terus ke configure terminal. Sama aja kayak yang sebelumnya, hostnya no IP domain lookup. Terus kita mau masuk ke interface VLAN yang satu. Kita paste aja. Nah, di interface VLAN ini kita mau masukin IP address-nya, IPv6 dan link lokal, terus kita bikin no shutdown. Berikutnya kita mau exit dulu. Terus kita mau memasukkan IP untuk default gateway-nya, yaitu 92.168.1.1. Ini ya. Ininya router 1 yang terhubung antara switch ke router 1, itu G001. Kita langsung paste aja. Waduh. Nah, di sini tinggal kita masukin tabelnya. Sabar ya. Saya cari komennya dulu. Nah, ini kita mau ke router 1 buat masukin tabel-tabel yang digunakan untuk ininya, trace route-nya. Pertama kita buka router 1 dulu. Masuk ke configure terminal. Terus kita masukin tabel yang kita gunakan, yaitu external v4. Itu ininya IP dari servernya, external v6. Terus ini ISP v4 itu router ISP, ISP v6 itu IPv6 nya router ISP, terus ini IP nya PCA, IP router 1, dan yang terakhir IP switch 1. Nah, karena kita udah punya semuanya, kita sekarang mau coba ping. Buat ngetes dulu ya. Kita ke PCA command prompt. Yang pertama kita ping ininya switch router 1 ya. Kita mau ping router 1. Nah, di sini udah bisa ya. Yaitu ada 32 byte. Terus waktunya kurang dari 1 milisecond. Berikutnya kita mau coba menggunakan ping ininya, ping IPv6-nya. Sini bisa juga ya. Terus kita scroll dulu. Nah, di sini kita mau ping ke server atau ke eksternal. Di sini kita bisa menggunakan ping. Ping ini kan selalu mengirimkan 4. Ini biar defaultnya aja ya. Jadi di sini ada beberapa ini option atau pilihan untuk menggunakan ping, yaitu ada -t, -a, -encount, -lss, bla 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 bla. Di sini bisa dibaca lah pokoknya ya. Di sini kita mau menggunakan DST, di sini modul menggunakan DST. DST ini fungsinya untuk ngeping sampai ini ya, sampai dihentikan, yaitu dengan menggunakan Ctrl C. Jadi di sini bisa dilihat kalau dia bakal ngeping lebih dari 5 kali. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5,
Terus bahkan setelah ininya dilepas, di sini kan diminta kalau nih disconnect kabel. Meskipun setelah dilepas tetap dia mau nyoba ping terus. Nah, disuruh untuk ini lagi no shutdown lagi, dicolokin terus di no shutdown, baru dia bakal terhubung lagi. Baru kita Ctrl C untuk stopnya. Terakhir juga kita mau tes network. Ini ngeping lagi, kita langsung ke trace route-nya aja ya. Nah, di sini trace RT. Trace RT ini fungsinya untuk melacak rute yang digunakan saat ngeping. Jadi kita coba ping dulu. Ping biasa dulu ya. Waduh, request timeout. Nah, agak lama ya karena dari PCA ke eksternal agak jauh, jadi agak lama pingnya. Kita coba ping sekali lagi biar mastiin. Nah, di sini udah cepet ya. Berikutnya kita mau trace route. Nah, di sini terdapat 3 tahapan ya. Jadi di sini dari 192.11 ini adalah ini kita. Dari switch kita ke router 1. Terus 64.101 ini dari router 1 ke ISP. Dan yang terakhir 291.65, 226 itu dari ISP ke eksternal. Jadi terdapat 3 hops, 3 lompatan dari S1 ke R1, R1 ke ISP, ISP ke eksternal. Ini kenapa nggak PCA ke S1? Karena PCA ini internetnya langsung di S1, jadi nggak ada lompat-lompat dari PCA ke S1 karena PCA itu di S1 juga. Bisa dibilang kayak gitulah. Ini sama aja sama fungsi-fungsinya, cuma kayak ada tambahan-tambahannya, bisa dibaca sendiri kalau mau. Jadi sekian penjelasan saya terhadap using ping dan trace route untuk mengetes konektivitas network jaringan. Berikutnya saya akan lanjut ke modul berikutnya, yaitu lab design dan membangun small network. Di sini ada modul yang berikutnya, yaitu design and build a small network. Pertama di sini ada topologi yang perlu dibuat, yaitu topologinya terdiri dari 2 PC yang saling terhubung ke 2 switch, dan 2 switch ini terhubung ke 1 router. Sini sebelumnya seperti biasa kita ganti dulu namanya, jadi cap PC 1. Di sini ini kita ganti juga namanya jadi cap PC 2. Nah, ini minta juga cap switch 1, cap switch 2, cap sama cap router. Cap SW1, cap SW2 sama cap router. Berikutnya kita mau menghubung-hubungkan. Di sini nggak dikasih tahu ya ininya mau hubungin ke mana. Jadi kayaknya kita sama kayak ini break sebelumnya. Tapi yang perlu ini ya, interface di routernya itu harus terhubung ke G000 sama G001. Di sini juga F0 terus VLAN. Langsung aja kita ini dari Fastnet 0 ke Fastnet 01. Di sini Fastnet 02 ke G000. Berikutnya G001 ke sini Fastnet 02
Terus yang 01 kita masukin ke PC. Berikutnya kita perlu yang biru ini, itu untuk konsolnya. Kita masukin dari PC RS232 masuk ke konsolnya ini. Terus kita diminta untuk konfigurasi ininya, IP address-nya. Yang pertama PC dulu ya, 92.68.110. Ini PC 1 ya. Dengan default gateway-nya kayak ini ya, kayak biasa ya. Jadi sabar. Saya juga lupa mau kemana ini. Kita masukin dulu ini 02 ke PC 1 ke 000 ya. Jadi kalau di PC 1 default gateway-nya yaitu IP yang 000, yaitu yang ini. Nggak ada IPv6, jadi langsung lanjut ke PC 2. IP configuration. Di sini dia mintanya ini. Terus salah ya, 40. Nah, dia ini masuk ke router 001 loh. Apa sih ini orang? Oh, nggak dititikin ya. Titik. Nah, diminta default gateway-nya karena terhubung ke interface yang 001, kita masukin IP yang 001 yaitu 1.33. Berikutnya kita mau ini. Yang diminta ini ada beberapa, yaitu topologinya. Terus subnettingnya udah tadi ya. Terus ini kita harus mengaktifkan ininya. Kebetulan di sini salah satu teman saya nih membuat suatu command yang akan digunakan. Ini saya akan menjelaskan command yang akan digunakan. Pertama kita mau ke switch routernya ya. Kita masuk ke ini salah, ini yang tadi ya. Kita Ctrl Z aja. Di mode enable kita mau ke configure terminal. Dan yang pertama kita mau ganti nama dari routernya. Nama dari routernya tadi cap RTR ya, cap RTR. Jadi kita hostname dulu, host name itu cap underscore RTR. Nah tadi di modulnya kita diminta untuk menggunakan SSH secure password console security. Jadi yang pertama ya seperti di ini yang kita punya, kita mau masukin security-nya dulu. Pertama enable secret class yang berfungsi untuk memasukkan password ke mode privilege accept mode, tapi karena dibikin secret itu jadi terenkripsi. Berikutnya kita mau masuk ke line console 0-nya. Di sini kita mau masukin ininya password yang diminta saat kita masuk ke konsolnya atau ke layar pertama, yaitu kita masukin Cisco aja kayak di modul sebelum-sebelumnya, password Cisco. Terus kita aktifkan biar bisa login. Terus kita keluar. Berikutnya kita mau membuat biar ininya password tadi di terenkripsi. Service password encryption. Nah, berikutnya kita mau ya buat banner OTD-nya. Sebetulnya ini nggak penting, tapi kita pakai aja. Ini kita sebetulnya bisa dimulai dari apa aja ya. Yang penting depan sama belakangnya sama. Tapi di sini kita pakai hashtag aja biar gampang. Kita pakai good night world. Oke.
stack. Dah. Kita masuk ke line interface dari G000, yaitu yang terhubung ke PC 1. G000. Kita masukin IP address-nya sesuai seperti di ini. Sesuai seperti yang ada di tabelnya. Di router G00 itu diminta 192.168.1.1 dengan subnet masknya 224. Jadi kita bikin IP address 192.168.1.1.255.255.255.224. Ini udah sama ya. Terus kita bikin no shutdown biar sudah aktif. Langsung kita exitin aja, ya kan? Berikutnya ke interface yang ke PC2 yaitu G001. Sama aja kayak sebelumnya. Kita lihat dulu ini interface yang digunakan yaitu IP address ini. Terus dengan IP subnet masknya 255.255.255.224. Ya betul kan, 92. Dah. Berikutnya kita aktifkan dulu dengan no shutdown. Terus kita exit. Berikutnya mau kita ini yaitu switch yang satu. Ini udah kan? Kita keluar dulu ya dari konfigurasi internal. Berikutnya kita ke switch yang satu. Kita ke CLI-nya dulu, command interface. Ini mirip sama kayak yang router. Pertama kita masuk ke mode enable dulu. Terus konfigurasi terminalnya, konfigurasi global. Masuk, kita ganti nama dulu, hostname. Tadi kita dimintanya cap_sw1. Dah. Langsung kita bikin ininya, password ke privilege modenya. Terus kita bikin line console-nya. Kita masuk ke line console 0 untuk masukin password ke konsolnya. Kita pakai password sama aja kayak tadi, password Cisco. Kita aktifin loginnya, terus kita keluar. Berikutnya mau bikin biar passwordnya ini dulu ya Pak, terenkripsi karena diminta sama modemnya. Encryption, bikin MOTD lagi, mulai hashtag. Terus kita baru masuk ke interface VLAN-nya. Nah, ini kita cek lagi ya. Di switch 1 kita diminta VLAN-nya itu 192.168.1.20. Kita ikutin aja IP address .168.1.20 dengan subnet masknya 255.255.255.224. Ini /27 ya. Berikutnya apa lagi ya? Udah ya. Langsung no shutdown, exit. Oh ya, kita masukin IP default gateway-nya ya. Untuk default gateway-nya itu karena ini switch 1 itu terhubung ke router di interface yang G000, jadi IP default gateway-nya yang IP G00. Jadi kita apalagi tadi ya? No shutdown. Oh, kita hidupin dulu dia. Interface VLAN-nya kita hidupin dulu.
terus kita exit, baru kita masukin IP default gateway-nya sama kayak IP yang G00 yaitu 192.168.1.1. nggak pakai ini kan, nggak pakai ininya, langsung N, terus kita N. Berikutnya sama aja di switch 2, configure CLI nya kita enable, terus kita konfigurasi terminal, kita host name cup underscore sb1 sb2 no IP domain apa aja sih tadi? Oh enggak, no IP domain lookup ya, kenapa nggak dia bikin ya? Enable secret class dulu biar ininya line console 0, kita masukin password Cisco, kita izinkan login, terus kita exit ya kan. Kita masukin service ini, kita enkripsi passwordnya, kita kasih banner, baru interface VLAN. Jadi berikutnya service password encryption, kita masuk ke ini banner MOTD dulu, banner MOTD good night Bordeaux. Masuk ke interface VLAN 0 VLAN 1 interface VLAN 1. Ini kita masukin IP address-nya. Nah, sih tadi kita masukin IP address di VLAN 1 switch 2 itu 1.62 ya. Jadi ini dengan subnet masknya 255.255.224 kan /27. Oke. Terus kita bikin no shutdown. Terus kita exit dulu. Kita mau masukin ininya IP default gateway-nya. Yaitu dari G001 yaitu 9268.33 92.168.1.33. Nah, berikutnya kita mau bikin dia udah N ya. Nah, udah N. Selesai deh konfigurasi switch, router dan PC-nya. Jadi di sini kita mau ping routernya untuk konektivitas tesnya. Kita mau ping dulu ya. Di command prompt-nya kita ping. Kita dari 192.168.1.1 ini router di G000 ya. Nah, di sini bisa ya. Terus kita mau ping ini PC2 itu 40. Di sini sudah bisa juga. Bisa nggak nih? Oh, bisa ya. Agak lama karena dia mau ini ya, ngirim broadcast untuk mengambil MAC address-nya. Berikutnya kita coba dari switch dulu. Kita exit aja dulu ya. Ini udah ada MOTD-nya. Kita masukin password dulu. Kita mau ping 192.168.1.G001 ya. Berarti 33. Udah bisa ya sending 5.
sukses 4/5. Jadi salah satunya itu timeout karena dia mau kirim broadcast dulu biar dapet MAC address-nya. Udah pada bisa pokoknya. Jadi kita sekarang coba terakhir kita mau coba trace route-nya dulu ya, buat mengecek rute apa aja yang diambil dari PC 1 kalau mau ngeping PC 2, yaitu 192.168.1.40. Jadi sini dari maksimum 30 terdapat 2 hops, yaitu dari 192.168.1.1 dan 191.168.1.40. Itu dari switch ini masuk ke ini 11 itu kan berarti ini ya di router 1 ya, berarti switchnya ke router 1, terus satunya hopnya tuh dari masuk switch satunya ke PC langsung. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan dari Lab Design and Build Smart Network dan modul satunya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan dari modul 1 dan 2 untuk praktikum Jarkom ketiga. Terima kasih.